Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jamaah yang hadir langsung maupun yang melalui Zoom ataupun yang melalui YouTube, karena ini saya rekam dan insya Allah nanti akan diupload di YouTube sehingga bisa dibuka kapan saja. Yang sangat kami hormati dan insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya secara mendadak lagi diminta oleh Pak Kiai Munir untuk mengisi kekosongan. Untuk itu al-ladzi, konsepnya al-ladzi seadanya, saya akan menyampaikan tentang muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah adalah sifat seseorang yang merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya sifat ini, orang akan takut untuk melakukan keburukan karena akan selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari sifat inilah, maka insya Allah kita senantiasa on the track, senantiasa berada di jalan yang benar. Karena dirinya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah menyampaikan hal ini pada kesempatan lain. Kalau kita mempunyai sifat muraqabah, insya Allah kita tidak perlu CCTV. Betul ya? Halo? Kalau kita merasa mempunyai sifat muraqabah, maka insya Allah tidak perlu CCTV. Tapi di Republik ini mungkin ya, karena saya belum pernah melakukan suatu penelitian tentang ini, mungkin negara yang paling banyak CCTV-nya. Bahkan CCTV bukan hanya di mall atau di tempat keramaian, CCTV di masjid pun ada CCTV-nya. Artinya apa? Artinya kita lebih percaya kepada CCTV daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dalam Al-Quran dan hadis jelas-jelas di berbagai ayat atau di beberapa ayat disebutkan bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan malaikat raqib dan atid sebelah kanan dan kiri kita yang senantiasa siap mencatat amal-amal kita, baik yang baik maupun yang buruk. Dan amal-amal itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita meskipun tahu, bahkan orang Islam itu sendiri, bahkan para ulama itu sendiri, meskipun paham itu, tapi tetap saja melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah atau perbuatan maksiat. Padahal perbuatan kita baik atau buruk tercatat dengan rapi dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita lebih percaya kepada CCTV. Padahal CCTV bisa diedit, bisa disembunyikan, bisa dihilangkan. Dan kasusnya saat ini sedang terjadi. Itu bukti. Tadi saya kasih contoh, bukan hanya di tempat keramaian saja CCTV, tapi bahkan di masjid pun ada CCTV. Ini menandakan bahwa kita lebih percaya pada CCTV daripada Allah. Kalau kita lebih percaya kepada Allah, ya tidak perlu CCTV. Karena apa? Ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, yakinlah bahwa tindak tanduk kita, gerak-gerik kita diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya tindak tanduk, ucapan, sikap, dan perbuatan, tapi
bahkan yang masih di dalam hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah bukan melihat bentuk fisik dan penampilan kita, tapi Allah bahkan melihat apa yang tersembunyi pada diri kita. Kalau CCTV baru bisa melihat yang muncul, yang tampak, tapi yang tersembunyi dari diri kita tidak ada. Buktinya saat ini yang sedang rame, ya, meskipun ada CCTV, tapi CCTV-nya katanya hilang. Setelah ditemukan, katanya sudah diedit. Dan setelah ada bukti CCTV pun tidak bisa mengungkap. Karena apa? Ada kebohongan. Dan kebohongan itu meskipun katanya ada lie detector, ternyata tidak mampu mempotret kebohongan seseorang yang sebenarnya. Sehingga diragukan kebenarannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kita baik, jujur, benar, bohong itu bisa diketahui. Bahkan sekarang mohon maaf saja. Seolah-olah kebohongan sudah dimaklumi di negeri ini. Bukan hanya dimaklumi, sekarang kebohongan dibela mati-matian. Mohon maaf, lama-lama kebohongan menjadi satu nilai baru bagi bangsa kita. Bahwa kebohongan bukanlah aib. Apalagi kalau kebohongan yang menyampaikan pimpinan biasanya dibela. Padahal orang bohong itu untuk membenarkan kebohongan itu sendiri, dia terpaksa harus berbuat kebohongan yang lain. Jadi dalam bahasa agamanya bohong murokab. Bohong supaya kelihatan benar, berbuat bohong lagi. Supaya kelihatan benar lagi, berbuat bohong lagi. Jadi bohong murokab, bertingkat-tingkat. Dan sekarang kebohongan dimaklumi. Dan sekarang kebohongan tidak lagi dianggap sebagai aib. Padahal di bangsa Indonesia ada peribahasa. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak akan percaya. Tapi sekarang bohong berulang-ulang masih dipercaya. Bahkan menjadi budaya. Bahkan sudah menjadi trademark. Kalau orang itu bicara pasti bohong. Tapi meskipun bohong, dipercaya. Kalau yang tidak percaya, malah dianggap salah. Ini fakta. Ini yang merusak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar bercanda saja tentang CCTV. Ini kejadiannya betul-betul terjadi di masjid di kantor saya, di mana di tempat saya ada masjid dipasang CCTV. Lalu begitu ini ada orang, ya, orang itu berpura-pura sebagai jamaah masjid. Tapi bukannya sholat, dia mengambil kotak amal. Begitu mengambil kotak amal, karena ada CCTV, dilihat oleh marbot, lalu ditangkaplah, dikejarlah orang itu. Begitu orang itu dikejar, dia lari. Begitu dia lari, dia lupa pada saat dia datang ke masjid, dia membawa motor. Karena dia bukan lupa, tapi takut ditangkap. Motornya ditinggal. Sampai sekarang motornya masih ada itu di masjid saya. Orangnya nggak datang lagi karena takut. Saya bilang ya udah, nanti kalau dia datang mau ngambil motor ditanya. Ya sekarang motornya silakan pakai oleh marbot ya. Karena nggak ada surat-suratnya ya dipakai di internal saja, di lingkungan saja, di komplek, nggak usah dibawa kemana-mana karena nggak ada ini. Dilaporkan ke polisi sudah, kata polisi ya nanti kalau dia datang bawa ke sini. Kalau maksudnya orang yang mengambil kotak amalnya datang ya dilaporkan saja. Jadi untuk barang bukti nantinya gitu. Saya bilang kalau begitu ya mudah-mudahan saja di dalam satu hari ada 2-3 orang yang mau mengambil kotak amal dan jangan bawa motor, bawanya mobil sehingga kalau nanti dikejar mobilnya ditinggal. Ini hanya bercanda saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mempunyai sifat muraqabah ya, merasa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita senantiasa on the track. Kita tidak akan berani melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jangankan melakukan perbuatan, baru dalam niat pun tidak akan berani. Kenapa? Karena Allah tadi sudah saya sampaikan tidak hanya melihat
bentuk fisik dan perbuatan kita, tapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita yang tersembunyi. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangsa kita secara umum belum mampu, bahkan kita sendiri belum mampu menempatkan diri kita bahwa kita senantiasa dalam pengawasan Allah. Itulah kelemahannya. Kita belum mampu, sehingga kita masih mencuri-curi pandang. Seandainya kita sudah mampu, maka kualitas hidup kita akan bagus. Karena kenapa kualitas hidup kita akan bagus? Karena merasa bahwa kita harus berbuat yang terbaik. Karena yang terbaik itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terpikir, jangankan melakukan, terpikir pun tidak untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Bahkan masih dalam pemikiran kita pun sudah dicatat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak pernah melihat Allah sebagai manusia biasa. Tapi yakinlah, meskipun kita tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Kalau itu ya ada pada diri kita, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena ketika kita muraqabah, kita akan selalu ingat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang yang muraqabah, maka insya Allah akan selalu muhasabah. Muhasabah ini, kata-kata ini senantiasa atau sering disampaikan oleh para ustadz itu biasanya di akhir tahun atau tahun baru Hijriyah. Padahal muhasabah itu istilah kerennya anytime, kapan saja, bukan hanya di akhir dan awal tahun, tapi kapan saja, setiap saat kita harus selalu muhasabah. Muhasabah itu bahasa gampangnya adalah introspeksi. Selalu mengingat-ingat diri kita. Hari ini apa yang kita lakukan, kira-kira banyak yang baiknya atau justru banyak yang tidak baiknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memberi contoh. Sekedar memberi contoh saja ini untuk memudahkan pembahasan ini. Kebetulan saya itu pernah jadi pembina mental rohani 34 tahun. Itu dinas ya. Ada skepnya, ada surat keputusannya. Sehingga kita bisa melaksanakan itu. Kalau pengamatan sih bukan hanya karena sebagai pembina mental, tapi setiap saat. Karena jabatan tersebut saya familiar dengan kegiatan sehari-hari anggota kami. Saya mengamati kalau ada suami yang meninggal, istrinya itu umumnya sedih. Bahkan ada yang menangis. Tapi setiap saya amati, kesedihan itu bukan kesedihan karena terhadap suaminya, tapi kesedihan terhadap dirinya. Apa yang disedihkan? Karena yang disedihkan ternyata kalau suaminya meninggal berarti dirinya akan menjadi janda. Dirinya tidak ada yang melindungi. Dirinya tidak ada yang memberi nafkah. Artinya apa? Kesedihan itu berorientasi terhadap kebutuhan dirinya. Tidak ada yang berorientasi terhadap suaminya yang meninggal. Ternyata tidak ada seorang pun yang suaminya meninggal, dia sedih karena apa? Karena sedih kenapa suaminya meninggal, padahal dia belum sholatnya belum benar, ibadahnya belum benar, bahkan dia baru belajar sholat. Tapi dia sudah meninggal. Lalu apa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ya Allah, kenapa dia meninggal lebih dulu? Padahal dia belum berbuat apa-apa. Begitu banyak dia dosa yang dia lakukan. Sementara dia belum berbuat apa-apa kok meninggal. Orang yang saya kasihi dipanggil oleh engkau, padahal dia belum ada persiapan apapun.
Ternyata tidak ada seorang istri yang bersikap seperti itu. Kesedihannya hanya berorientasi kepada dirinya. Bahkan ada nih, mohon maaf. Ada seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya, wah nangisnya luar biasa. Jadi bukan sedihnya luar biasa sampai nangis-nangis, sampai saya tenangkan itu tidak tidak bisa. Karena apa? Saking kesedihan yang mendalam. Lalu setelah berjalan sekian tahun, perempuan itu ketemu lagi dengan saya. Lalu bilang, Pak Kiai, alhamdulillah kehidupan saya sekarang sudah lebih baik. Secara spontanitas mungkin keceplosan begini. Alhamdulillah dulu suaminya meninggal gitu. Dia mengatakan alhamdulillah suaminya meninggal karena sekarang dia dapat suami yang tajir. Sehingga kehidupannya lebih bagus. Kalau dulu suaminya tidak meninggal, mungkin hidupnya masih sengsara. Maka begitu dapat suami yang bagus, dia mengatakan, dapat suami yang tajir, dia mengatakan alhamdulillah dulu suaminya meninggal. Kalau dulu suaminya tidak meninggal, berarti terhalang untuk menikah lagi. Lah inilah manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di dalam muraqabah ada pertanyaan yang menggelitik. Saya dulu waktu di pesantren ditanya oleh kiai saya. Kata kiai saya mengatakan begini, kapan kamu masuk Islam? Kiai saya mengatakan, saya tanya kapan kamu masuk Islam? Saya bilang, saya jawab, loh bapak ibu saya Islam Pak Kiai, jadi saya Islam dari kecil. Loh, kok bisa mengklaim Islam dari kecil? Emang apa tanda-tandanya Islam? Loh, tanda-tandanya Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Loh, apakah kamu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Sudah, saya bilang. Loh, kapan? Loh, saya setiap saat minimal 1 hari itu 7 kali, setiap hari minimal 5 kali kita mengucapkan, bukan 5 kali, 10 kali minimal mengucapkan 2 kalimat syahadat minimal pada saat sholat 9 kali ya, karena sholat subuh kan cuma 1 kali. Minimal kita membaca setiap sholat itu membaca syahadat. Kata kiai saya, lah itu kan membaca syahadat, bukan berikrar. Yang dimaksud di sini adalah syahadat yang kamu itu berikrar. Kalau itu yang kamu baca bukan berikrar, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau yang dimaksud masuk Islam itu kalimat syahadat yang diucapkan, diikrarkan. Kalau yang kamu ucapkan setiap hari itu baru diucapkan, bukan diikrarkan. Nah, itu yang saya tanyakan. Makanya kapan kamu masuk Islam? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sampai dengan hari ini mungkin banyak orang yang belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat secara berikrar sungguh-sungguh. Yang diucapkan ya hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi betul kata kiai saya, yang dimaksud masuk Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat yang diikrarkan. Bukan sekedar mengucapkan. Dan ternyata kita memang alhamdulillah, kebetulan kedua orang tua saya Islam. Dan kedua orang tua saya Islam yang menjalankan syariat Islam. Dan kebetulan saya hidup di lingkungan Islam. Dan lingkungan Islam yang menjalankan syariat Islam. Jadilah saya orang Islam yang menjalankan syariat Islam. Banyak orang Islam yang lahir dari kedua orang tua Islam, tapi kedua orang tua Islam itu tidak menjalankan syariat Islam, dan dia hidup di lingkungan Islam, tapi lingkungan yang tidak menjalankan syariat Islam, maka jadilah dia orang Islam yang tidak menjalankan syariat Islam, tapi secara administratif KTP-nya Islam. Itu yang terjadi. Akibatnya kualitas Islamnya ya seperti itu. Jadi benar memang, kata kiai saya, lihatlah, orang Nasrani itu untuk menjadi Nasrani, anaknya disekolahkan sekolah minggu dan selesai dibaptis, dan sejak saat itulah dia jadi Nasrani, maka Nasraninya betul-betul Nasrani. Sementara kita dari lahir sampai sekarang menjadi orang Islam, tapi kapan kita mulainya dari orang Islam itu tidak diketahui, karena kita
belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat secara berikrar menjadi orang Islam. Jadi Islamnya hanya air mengalir saja. Mungkin di antara kita juga sampai dengan hari ini belum mengucapkan 2 kalimat syahadat secara ikrar. Kalau mengucapkan kalimat syahadat itu udah biasa. Tapi yang diikrarkan betul-betul itu belum atau mungkin lupa. Sehingga kapan kita mulai jadi orang Islam itu kita tidak tahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Untuk lebih mendalami apa yang saya sampaikan ini, kita buka diskusi sehingga lebih dalam. Karena dengan muraqabah kita merasa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan on the track, selalu berada di jalan yang benar. Kalau senantiasa berada di jalan yang benar, yang senantiasa kita ucapkan di dalam surat Al-Fatihah itu, insya Allah bukan hanya doa saja, tapi betul-betul aplikasinya atau penerapannya betul-betul dilaksanakan. Kita hanya selalu mengucapkan suratul Fatihah supaya kita ditujukan kepada jalan yang benar. Ngomongnya atau mintanya atau berdoanya selalu ingin berada di jalan yang benar. Tapi yang kita kerjakan di jalan yang salah. Jadi ngomongnya ke utara tapi jalannya ke selatan. Itu yang terjadi. Jadi ambivalen. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya kembalikan ke host atau saya kembalikan ke host dulu, nanti kita teruskan di dalam diskusi untuk mendalami apa itu seharusnya kita bermuraqabah, karena memang perintah Allah itu seperti itu. Tapi di dalam pelaksanaannya kita ini jangankan merasa diawasi oleh Allah, kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah saja belum bisa. Saya kira itu saja sementara. Saya kembalikan lagi kepada host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi nanti diskusi kita sambung setelah acara kita tutup. Ya, biar waktunya bisa bebas. Selanjutnya sambutan pengurus masjid ada? Tidak ada? Kalau pas kita akhiri. Dan sebelumnya disampaikan bahwa hasil nifak pagi ini terkumpul data Rp283.000. Semoga ini dijadikan amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Dan besok kita berpindah ke Masjid Nurul Jannah. Di Masjid Nurul Jannah di Jalan Tabrani Ahmad, Ujung, Pontianak Barat. Demikian pertemuan kita pagi ini, bersama-sama kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah ditutup, kita lanjutkan dengan diskusi. Nanti narasumber kita masih ada tadi tentang muraqabah. Jadi saya sapa dulu yang hadir bersama kita, ada Ustadz Rusli Adam di Jambi. Assalamualaikum. Pak Rusli Adam di Jambi. Assalamualaikum. Pak Iskandar di Mempawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal di Sanggau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke Pak Rusli Adam di Jambi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi Chandra Kocan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isnita di Singkawang. Assalamualaikum. Baik. Jadi topik bahasan tentang muraqabah bersama narasumber Pak Ustadz Dr. Muhtadi Al-Khari. Dipersilakan. Pak Isnita monitor. Assalamualaikum. Monitor. Ya. Silakan berdiskusi. Ada narasumber kita Pak Muhtadi. Pak Rusli barangkali mulai atau Pak Iskandar, silakan. Lanjutkan dulu. Ya. Terlambat nih. Yang lain. Deras nih kita di Jambi. Ya. Mohon maaf nih terlambat nih. Ya. Monitornya. Ya. Silakan lo Pak Iskandar, silakan Pak. Ini alhamdulillah kita semua diingatkan oleh Ustadz ini agar senantiasa kita muraqabah
merasa diawasi, karena kita juga sering baca lam bi anallah yaro, bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu maha melihat kita gitu. Jadi kalau mendalami ayat itu ya artinya sifat muraqabah seseorang akan meningkat gitu kan. Lalu bawaan. Kemudian juga dalam itu Rasulullah didatangi malaikat, ditanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, juga gitu bagi kita mungkin gitu. Mawal ihsan, apa itu ihsan? Itu antak budallah ka'annaka tarohu. Wa ilam taroka wa ilam taroku wa innahu yaroh. Ya, yaroka. Jadi ihsan itu kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat dia gitu. Tapi kalau tidak bisa melihat dia, ketahuilah bahwa Allah melihat kamu gitu ya. Jadi ini memang apa ya? Tapi itu berangkat dari ketinggian iman itu kan. Ketinggian iman ya. Jadi kalau orang yang imannya meningkat, ya insya Allah itu selalu gitu, selalu ingat pada Allah, insya Allah dekat, Allah ya. Kalau udah dekat itu kan, kalau kita dekat itu apa yang kita lakukan tentunya dapat dilihat oleh yang dekat dengan kita itu. Itu. Jadi itu memang perlu kita peningkatan itu untuk mencapai tingkat ihsan. Dengan jalan muraqabah tadi itu mempunyai sifat-sifat itu wajib hukumnya itu bagi kita gitu. Sehingga kita yang pertama bisa menghindarkan diri dari berbuat yang memaksiati Allah gitu. Nah, yang kedua bisa kita selalu melaksanakan perintah-perintahnya. Selalu ingat bahwa ini perintah Allah begitu. Sehingga sifat orang-orang demikian itu tentunya ya selain terhindar dari sifat-sifat yang memusuhi Allah, yang dilarang oleh Allah itu akan selalu menjaga perintah-perintah Allah itu. Itu bagi kita lah gitu. Terima kasih Pak Munir mungkin. Ya. Itu Ustadz. Maaf ini. Iskandar. Di slide Pak Iskandar maaf barangkali. Ada? Dan Pak Iskandar, silakan. Pak Isnita. Masih, belum. Sementara belum, Mbak. Mutijo. Ya, silakan Ustaz. Jadi mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Iskandar bahwa apapun yang kita lakukan tidak pernah luput dari pengawasan Allah. Kalau sikap seperti itu ada pada diri kita, damailah dunia ya. Karena sikap seperti itu memang akan tergantung dari keimanan kita. Kalau keimanan kita semakin bagus, maka sikap seperti itu akan ada pada diri kita. Yang bisa mengukur adalah kita. Tapi sebenarnya orang lain mengawasi kita. Orang lain juga sudah tahu sebenarnya. Cuman kan tidak mau atau tidak mampu mendefinisikan. Karena itu konsekuensinya menilai orang lain kan begitu. Tapi sebenarnya orang lain juga memperhatikan kita. Sebetulnya dia itu baik hanya omongannya saja atau termasuk perbuatannya. Karena banyak orang yang banyak ya orang yang ngomongnya baik tapi perbuatannya kebalikannya. Makanya Allah mengancam kabura maqtan indallah lima taquluna ma la taf'alun. Dan itu penyakit ustadz ya. Penyakit ustadz. Biasanya begitu. Kalau nasihati orang paling pintar, tapi nasihati dirinya sendiri tidak mampu. Biasanya kebanyakan begitu. Saya tidak menyindir ya, Pak orang-orang yang begitu. Karena apa? Saat ini ya banyak justru saya heran kalau ada orang di luar Islam membenci Islam itu wajar.
Tapi banyak orang Islam, bahkan dia pemuka agama Islam, dia menjelek-jelekan Islam untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ada nggak Pak Ustadz yang begitu saat ini? Justru banyak tokoh-tokoh Islam yang menjual Islam. Wala tastaru bi ayati samanan qalila, kan begitu. Justru menjual ayat-ayat Islam, mendiskreditkan Islam untuk mengangkat dirinya supaya dirinya punya nilai jual. Lah ini kan saya jadi bingung. Lalu bagaimana dia muraqabah? Orang dia justru memanfaatkan Islam untuk kepentingan dirinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah tahun 94 kalau nggak salah ya. 94 itu ada pertemuan antara ulama Umaro. Lalu saya waktu itu hadir sebagai dari Dewan Masjid lah. Lalu saya bicara. Jadi waktu itu pertemuan itu topiknya tentang mengevaluasi dakwah kita. Lalu dalam pertemuan itu saya menyampaikan konsep yang sangat sederhana begini, bahwa konsep dakwah kita ini memang perlu diperbaiki. Kenapa perlu diperbaiki? Karena kita kadang-kadang bukan mendakwahkan agama, tapi mendakwahkan diri kita sendiri, diri kita atau diri pendakwah itu sendiri. Buktinya apa? Buktinya lebih terkenal pendakwahnya daripada materi yang didakwahkan. Betul ya? Benar. Jadi kita sebenarnya ini bukan mendakwahkan agama, tapi lebih banyak mendakwahkan diri kita. Akibatnya apa? Akibatnya konsep dakwah kita ini tidak bisa terukur. Apakah dengan dakwah kita kualitas umat itu semakin baik, apa semakin justru kebalikannya? Karena masing-masing jalan sendiri-sendiri gitu. Untuk itu kita perlu manajemen dakwah namanya. Jadi dari ini saya kasih contoh kenapa saya ngomong begini, karena agama lain itu ada think tank-nya, ada pemikirnya. Jadi katakanlah orang Katolik berbicara, itu dari Vatikan sampai ke Mempawah, sampai ke Jakarta itu sama. Karena ada kurikulumnya. Sehingga yang dibicarakan dalam bulan ini, dalam minggu ini, dalam bulan ini, dalam tahun ini, seluruh dunia itu sama. Sehingga terukur. Kalau kita nggak jalan sendiri-sendiri, bahkan ya jangankan kok seluruh dunia, satu masjid saja kadang-kadang ustaznya saling sikut-sikutan. Bahkan saya bilang, saya sebagai ketua Dewan Masjid itu, ya hampir tidak ada masjid yang tidak bermasalah. Karena kalau ada masjid, ustaznya ada lebih dari 1, 2, kadang-kadang justru nggak rukun. Karena apa? Ustaznya masing-masing bersaing. Harusnya kan bersatu, tapi justru sebaliknya. Saya pernah menyampaikan itu, lalu saya diingatkan oleh salah satu ulama besar mengatakan begini, ya jangan begitulah. Kita kalau ngomong begitu berarti tidak menghargai usaha kita, para dai, para ustadz, para ulama. Saya jawab, saya ngomong seperti ini itu karena di lingkungan ulama, di lingkungan kiai, di lingkungan ustadz yang sedang berkumpul, sedang berpikir bagaimana memikirkan metode dakwah kita supaya ke depan lebih bagus. Kalau kita tidak pernah mau mengakui kekurangannya, bagaimana kita bisa memperbaiki? Saya jawab seperti itu. Nah, itulah fakta dakwah kita seperti itu, lebih berorientasi kepada mendakwahkan diri kita sendiri, bukan mendakwahkan agama. Sehingga kita juga dampaknya apa? Dampaknya lebih terkenal pendainya daripada materinya. Kira-kira begitu. Jadi insya Allah kalau kita bersikap muraqabah, insya Allah tidak perlu ada KPK, tidak perlu ada hal-hal yang lain. Kenapa? Masing-masing ku anfusakum wa ahlikum naro. Masing-masing menjaga dirinya. Tidak perlu ada pengawasan dan lain sebagainya. Kenapa? Yang ngawasi langsung Allah. Dan kalau kita semuanya yakin seperti itu, maka semuanya on the track. Tidak mungkin ada rasa salip-salipan. Tidak mungkin ada main mata dan lain sebagainya. Karena yakin, jangankan yang tampak yang tersembunyi saja dilihat
oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai saya pernah cerita sama saya begini. Ada orang yang belum melakukan kegiatan pun sudah dapat dosa. Loh, kok begitu Pak Kiai? Bukankah ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kita niat suatu perbuatan baik, maka niat dapat 1. Begitu dikerjakan dapat 10. Tapi kalau orang niat untuk perbuatan tidak bagus, sepanjang dia belum lakukan, maka sepanjang itu juga belum dapat dosa. Gitu. Kok ini Pak Kiai mengatakan bahwa orang ada tidak melakukan perbuatan jahat, tapi sudah dapat dosa? Ya, memang hadisnya ada seperti itu. Tapi ada orang ya, begini salah satu contoh. Ada, mohon maaf nih, ada pegawai golongan 1. Dia bilang begini, kalau saya nanti jadi ini saya akan korupsi kan. Jadi bagaimana mungkin dia akan korupsi? Dia ini pegawai golongan rendah. Korupsi apa yang bisa dikorupsi? Paling bisanya cuma waktu. Paling bisanya cuma korupsi waktu. Tapi dia niatnya kalau nanti saya jadi ini saya akan korupsi. Bagaimana mungkin dia akan korupsi? Jadi untuk apa dia ngomong seperti itu? Untuk apa dia niat seperti itu? Artinya dia tidak melakukan sesuatu sudah dosa. Niatnya saja sudah tidak bagus. Dan itu kan sering terjadi ya enggak? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita muraqabah, apa perlu KPK? Tidak perlu. Ya. Karena apa? Kita sudah menjaga diri. Lah, diawasi KPK dan lain sebagainya. Kalau mau korupsi, korupsi saja. Dan yang korupsi kan itu, kalau mohon maaf saja ya, masih ingat Gayus ya? Gayus itu dia pertama kali diadili, dibebaskan. Ternyata dibebaskan, dihukum, dibebaskan. Hakimnya namanya kebetulan sama dengan saya. Namanya Muhtadi, makanya saya terkenal. Ingat sekali. Jadi hakimnya namanya sama seperti saya, membebaskan Gayus. Apa yang terjadi? Hakimnya disogok untuk berangkat umroh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi uang sogokan untuk berangkat umroh itu gimana? Makanya atas dasar itu saya bercanda lagi ya enggak. Makanya jamaah haji itu 1 tahun itu minimal 200 kalau dalam keadaan normal. Tahun ini saja ya yang sampai kurang lebih cuma 100.000. Kalau biasanya di atas 200.000. Coba bayangkan 200.000 kalau menjadi haji mabrur semua. Wah, di Indonesia itu dompet 1 nggak hilang. Tapi kenapa 200.000 setelah masuk kembali ke Indonesia hilang WCW bablas ini? Yang kemarin waktu 1 minggu pulang haji masih kelihatan di masjid. Setelah 1 minggu berikutnya tidak ada di masjid. Ya enggak? Ya. Betul enggak? Waktu 1 minggu tangannya masih muter-muter tasbih. Setelah 1 minggu kemudian yang diputar-putar kartu gaple. Gitu. Ini fakta. Ya. Dan kesalahan besar yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah menghargai orang berdasarkan materi. Jadi orang dihargai berdasarkan materi itu adalah kesalahan besar. Akibatnya apa? Orang berlomba-lomba untuk mendapatkan materi. Soal caranya baik atau benar itu bukan urusan. Bahkan orang rela korupsi. Yang penting saya punya materi banyak. Dengan materi banyak orang akan menghargai kita. Itu fakta. Orang tidak akan ditanya materinya itu dari mana. Yang penting dia punya materi yang banyak. Maka dengan kekayaan yang luar biasa, dia akan dihargai. Soal dia dapatnya itu wal-wal kedual, nggak kodok, nggak kadal, semua diuntal. Nggak. Harusnya yang dihargai itu bukan materi. Yang dihargai adalah kualitas hidup. Kejujuran, kebenaran, keadilan. Kejujuran, kebenaran, keadilan itu apabila kita bersikap muraqabah. Sepanjang kita punya sikap muraqabah, maka kita bisa jujur, bisa benar, bisa adil. Tapi apa yang terjadi? Kita bohong malah. Dan kebohongan itu sekarang menjadi budaya bagi bangsa Indonesia. Oh, jangan gitu Ustaz, masa jadi budaya? Nah, faktanya begitu. Kita kan suka mengingkari fakta. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akibat kita salah persepsi bahwa menempatkan penghargaan diberikan kepada materi, maka orang berlomba untuk mencari materi. Soal mencarinya dengan cara apa itu bukan urusan, karena ya buktinya orang yang materinya banyak dihargai. Tidak perlu tahu bahwa urusan soal mendapatkannya itu bukan urusan lain.
biar dia itu koruptor sekalipun, ya mohon maaf saja, koruptor sekalipun itu begitu keluar dari penjara, disambut kayak pahlawan, ya nggak? Saya kira itu untuk lebih memadatkan lagi apa pembahasan muraqabah pagi hari ini. Memang kelihatannya ini bukan untuk didebatkan, tapi untuk diamalkan. Bagaimana kualitas keimanan kita supaya kita lebih bersikap muraqabah, sehingga kita yakin bahwa meskipun tidak ada CCTV, tapi diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan kalau Allah memberikan report pagi hari ini yang sholat subuh berapa orang ya dari jumlah umat Islam. Wah, kita malu. Oh, ternyata yang sholat subuh pagi ini dari umat Islam yang 86 sekian persen, ternyata yang sholat subuh nggak nyampe 5% gitu. Jadi Ustadz, tadi banyak orang yang memperkenalkan dirinya, bukan mendakwahkan. Menurut Pak Nasir itu, kekuatan dakwah itu bukan terletak pada gaya, pada retorika, pada pesona, namun pada kemampuan dai dalam menyampaikan argumentasi yang bisa diterima oleh jamaah. Jadi bukan menonjolkan dirinya tadi itu. Betul sekali ya, betul sekali. Tidak seluruhnya ya enggak, tidak seluruhnya seperti itu. Tapi kalau kita amati ya, yang tampil di TV itu lebih banyak menghiburnya daripada memberikan pengajarannya, lebih banyak menghiburnya, dan jamaah kita lebih senang dihibur. Ada satu kegiatan dakwah. Gimana Ustadz? Oh bagus. Bagusnya apa? Wah, pokoknya ketawa terus kita. Ternyata kalau bagus itu dari ketawa. Semakin banyak orang ketawa dianggap bagus. Soal isinya itu apa? Dan bukti juga mengatakan ada kajian rutin sekian puluh tahun yang lalu, tapi saya tanya hasilnya apa? Tidak ada hasilnya. Apa yang didapatkan dari itu? Jangankan sikap, pengetahuan saja tidak tahu apa yang disampaikan, karena antara satu dengan yang lain saling menyampaikan, kadang-kadang berseberangan, kadang-kadang mohon maaf saja saling sikut-sikutan. Jadi tadi saya kembalikan lagi kepada konsep agama lain, bahwa mereka punya think tank, punya pemikir, sehingga menghasilkan suatu konsep yang wajib diikuti oleh para ulamanya, para pemuka agamanya dalam berdakwah. Sehingga dari ujung sampai ujung itu satu sistem. Jadi satu sistem sehingga bisa terukur. Kalau sekarang umpamanya membahas tentang A, ya A, seluruh dunia itu A. Jadi umatnya, ya mohon maaf saja, pengetahuan tentang keagamaannya itu ada. Kalau kita, ya mohon maaf saja, kadang-kadang ya tadi Islamnya Islam keturunan. Ya, Islamnya Islam keturunan karena kebetulan saya orang tuanya Islam, lalu saya hidup di lingkungan Islam, saya jadilah orang Islam. Tapi Islam yang seperti wala tamutunna illa wa antum muslimun, itulah yang seharusnya. Kalimat itu dikejar. Apa artinya? Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan selamat, kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berada on the track, kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang betul kemampuan seseorang dalam menyampaikan sesuatu juga dibutuhkan. Tapi banyak yang menyampaikan ya sesuatu yang tidak berdasar. Kadang-kadang yang penting jamaahnya senang saja. Saya kira itu Pak Kiai. Ya mungkin perlu saya komentar mungkin ya Pak Ustaz ya. Iya. Ini ya memang itu dalam sisi pandang Ustadz yang melihat kenyataan demikian gitu kan. Ya. Tapi sesungguhnya juga, dan itu di wilayah Jakarta memang Ustadz itu kadang-kadang yang saya lihat itu bersaing dengan selebritis itu. Iya. Iya. Tapi bersaing dengan selebritis terkenal gitu. Jadi ada Ustadz yang juga punya konsep begitu gitu. Kualitas juga. Tapi kalau di daerah-daerah itu, di daerah mungkin karena Ustadz tinggalnya di Jakarta mungkin melihatnya begitu ya gitu.
Tapi kalau di daerah-daerah yang di luar Jakarta, insya Allah tidak begitu. Dan mungkin juga masih banyak sisi-sisi yang positif yang dilakukan oleh ustadz-ustadz itu masih banyak lah gitu kan. Terutama ya kalau ustadz-ustadz yang ada di pondok pesantren dan sebagainya memang keikhlasannya sudah teruji dari sejak nol dan sampai besar, itu kami rasa tidak memiliki sifat-sifat yang macam itu gitu ya. Kemudian juga di organisasi, contohnya di Muhammadiyah itu kan juga luar biasa asetnya, amal usahanya gitu kan gitu. Itu karena dibangun dalam keikhlasan, dengan keikhlasan, dengan kebenaran dalam melaksanakan perintah Allah tadi. Jadi juga gitu, saya mendapatkan bimbingan dari Allah Yarham Bapak Muhammad Nasir, Ketua Dewan Dakwah. Sebelum kami berangkat setelah pendidikan di Bogor, di Jakarta itu jadilah kamu seorang dai itu bagaikan sebagai generator lampu itu gitu. Generator itu kan diletakkan di bawah pokok pisang, di bawahnya ditutupi gitu. Tapi yang dihasilkan oleh generator itu kan lampu-lampu yang terang menerang di luar sana, di tempat-tempat yang dimuliakan, tempat yang istimewa gitu. Tapi kita jadilah seperti generator yang di belakang saja, tapi penerangan kita ini meliputi semua itu tadi gitu. Jadi kita jadinya begitu, seorang dai tidak harus kalau bimbingan Bapak Muhammad Nasir begitu pada kami, kamu jadilah seorang dai meskipun kamu berada di belakang, meskipun kamu tersembunyi, tetapi ilmu kamu, jadi itu dakwah kamu itu bisa dirasakan oleh orang banyak, dinikmati oleh orang banyak gitu. Jadi ini memang itu beda dari kenyataan yang demikian. Memang persaingan di metropolitan ya mungkin begitu ustadz-ustadznya itu. Kami itu dengan honor 15.000 ditempatkan di pedalaman. Jadi tapi sudah biasa begitu membina orang-orang yang di tingkat paling bawah, bahkan para mu'alaf gitu kan. Sehingga dai-dai ini hebatnya gitu. Saya mengakui kalau di kampung bergabung dengan orang-orang yang paling bawah di bangsa ini. Tapi kalau di Jakarta kadang-kadang berkumpul dengan kadang-kadang dalam acara tentu bisa bertemu, berdialog dengan orang-orang di tingkat menteri gitu kan. Jadi ini tentunya berbeda ya gitu. Memang diantaranya ada, tapi masih ada banyak ustadz-ustadz yang masih dan organisasi-organisasi Islam yang contohnya di Kalimantan Barat ini mencapai rekor di tangannya anak-anak muda ini. Ini kapal Munjalan itu, pasca itu bisa mengumpulkan berapa 700 ton beras. Padahal itu disalurkan terus di mana-mana cabangnya di seluruh Indonesia. Itu baru berjalan berapa tahun ini, belum 10 tahun. Itu anak-anak muda yang menanganinya itu. Bahkan di Jakarta sendiri ada cabangnya, di Jogja, di mana-mana itu. Itu mengumpulkan beras untuk menyantuni pesantren-pesantren tahfidz itu. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang. Ratusan bahkan ribuan sudah di Indonesia itu yang disantuni oleh itu. Ini kenyataan ya. Dan induknya di Pontianak itu Pak. Itu kantor pusatnya itu di Ustadz Lukmanul Hakim itu masih muda sekali. Terima kasih, mungkin begitu Pak Ustadz. Ya. Itu mereka terinspirasi dengan sajadah fajar tuh. Ya. Memang kita terima kasih ya. Sayangnya maaf ya. Sayangnya ustadz-ustadz yang punya kualitas yang bagus, yang betul-betul hero Islamiahnya tinggi, itu sayangnya tidak terekspos. Ya, sayang tidak terekspos. Yang terekspos justru yang lebih kepada entertainment, ya. Sehingga sementara yang entertainment itu diekspos secara luas. Tapi orang-orang yang berkualitas itu sayang tidak punya kesempatan untuk melakukan itu. Ya. Tapi memang tidak Ustadz memang tidak mau diekspos begitu karena niatnya hanya lillahi ta'ala gitu ya. Ya, betul. Gitu ya. Jadi memang kebanyakan juga di antara mereka tidak membutuhkan dan tidak menginginkan untuk diekspos jangan begitu. Tadi dia tetap beramal itu tadi. Ya kembali kepada tadi itu innallaha yang duru ila
ajsamikum wala suwarikum tadi itu. Walakin yang turu ila kulubikum wa amalikum. Jadi di situ pedomannya gitu. Jadi tidak ada kepengen dia diekspos seperti Quran aja jarang diekspos itu di Kalbar ini kan. Padahal diakui seluruh Indonesia itu mengakui itu tentang keberhasilan apa itu lembaga Munjalan Mubarakan itu di Sungai Raya dalam itu di Pontianak itu gitu ya. Nah itu aja jadi mungkin gitu. Ya, saya kebetulan orang marketing juga ya. Saya selain ini juga saya mendalami orang marketing. Dalam marketing itu ya dibutuhkan bahwa dalam strategi kita memajukan Islam itu kita butuh. Salah satu contoh ya. Bangsa kita ini bukan hanya Islam, bangsa kita ini diaduk-aduk oleh yang namanya buzzer. Buzzer itu jumlahnya tidak banyak, cuman beberapa orang saja, tapi dia bisa mengaduk-aduk bangsa ini. Sehingga situasi seperti ini yang dirasakan oleh sebagian orang Islam mengatakan seolah-olah Islam itu terdolimi. Kenapa begitu? Karena ulah buzzer-buzzer itu. Ini buktinya kurang lebih 1 bulan ini buzzer ini nggak muncul di medsos itu, aktivitas buzzer itu kurang, suasana sudah agak kondusif. Tapi selama buzzer itu muncul, suasananya jadi tidak kondusif. Sehingga setiap hari diwarnai pro kontra saja, antara yang pro dan kontra, sehingga bangsa yang selalu mengatakan bahwa kita ini bangsa yang bersatu, tapi nyatanya kita ini saling berhadap-hadapan. Dan kondisi semacam itu sangat tidak menguntungkan bagi umat Islam, khususnya bagi bangsa pada umumnya. Itu cukup oleh buzzer yang jumlahnya tidak seberapa mengaduk-aduk kita. Jadi artinya kita orang-orang yang berkualitas itu juga perlu muncul. Memang kalau kita dalam konsep keimanan, ya kita lillahi ta'ala. Tapi kita perlu muncul. Karena dalam konsep marketing itu, kalau kita ya harus bisa menjual. Dan Islam itu perlu. Jadi bukan hanya sekedar, oh ya yang penting saya melakukan, orang lain tidak perlu tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep tauhid. Tapi dalam strategi mengembangkan Islam itu kita perlu muncul. Makanya mohon maaf saja, insya Allah sebentar lagi kita akan ke Kucing ya. Kalau di Malaysia kan para penceramah itu ada sertifikatnya, ada izinnya. Kalau di kita yang penting bisa ngomong, muncul. Bahkan pernah ya di TV ini, mohon maaf saja, di TV ada seorang penceramah, kondang ya, mendefinisikan tentang najis mughalladzah. Mukhafafah. Mohon maaf. Mukhafafah, mutawassithah, mughalladzah. Dia mendefinisikan najis mukhafafah. Katanya najis mukhafafah itu darah sedikit. Kotoran sedikit. Nah, itu dari mana dasarnya? Itu ada di TV. Ya diikuti oleh orang lain. Oleh begitu banyak karena di TV. Coba ini kan gimana coba kalau dia mendefinisikan mukhafafah yang serba sedikit, ya enggak? Karena apa? Dia tidak paham, dia tidak ngerti fikih, tapi dia bicara tentang fikih, dan itu muncul di TV, di media yang dilihat oleh begitu banyak. Ini kan menyesatkan. Lah hal-hal macam ini perlu orang-orang yang berkualitas, jangan hanya bahwa muncul permukaan, tapi sayangnya itu tidak akan diberi kesempatan orang-orang yang semacam itu. Ya sampai akibat ininya sampai undang-undang juga mengatakan begini, orang yang korupsi sekian itu tidak bisa ditangani oleh KPK kan gitu. Padahal dalam konsep Islam sedikit banyak itu ya tetap dosa ya dosa. Contoh puasa itu meskipun cuma 1 teguk air putih ya tetap batal. Nah ini katanya najis apa yang semuanya serba sedikit. Waduh kacau. Jadi artinya apa? Mohon maaf saja saya sering mengatakan umat Islam Indonesia itu kurang gizi. Kenapa? Karena makanannya yang tidak bergizi. Karena apa? Yang diterima tausiah-tausiah itu pengetahuan-pengetahuan yang tidak bergizi. Akibatnya diserap oleh umat Islam sehinggalah jadilah umat Islam yang tidak bergizi. Artinya apa? Dia Islam tapi pengetahuan tentang Islamnya itu sangat kurang bergizi. Akibatnya apa? Kualitas Islam kurang bergizi juga.
Jadi perlu sekali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sangat menghimbau orang-orang yang punya kualitas ya muncullah. Jangan hanya di bawah permukaan saja, tapi muncullah, karena dakwah itu tidak hanya memang kalau kita konsepnya tauhid, konsepnya keimanan, ya syiron wa alaniyah kan gitu. Saya kira itu saja Pak Kiai, karena ini waktunya sudah cukup siang dan hari ini hari Senin, saya masih ada aktivitas untuk ngajar. Gimana Pak Kiai? Apa cukup? Apa masih ada? Cukup, catatan satu aja Pak Ustadz. Monggo. Ya, Yes, silakan. Kita lihat ya. Itu Pak Kiai. Pak Munir. Ada lagi. Jadi ada sedikit saja. Tadi kemarin dalam diskusi saya ini mempertanyakan gitu tentang buzzer itu loh. Buzzer itu menurut Ustadz tadi kan tidak banyak, tapi exposnya itu luar biasa. Dan mungkin di Jakarta, di kampung di luar Jakarta tuh tidak ada buzzer namanya Pak Ustadz itu ya. Mungkin Ustadz tahu. Yang lebih aneh lagi, buzzer itu tugasnya mengadu domba, tapi kok dalam informasi kemarin dibiayai oleh APBN, itu sesungguhnya apa itu? Apakah benar itu ya? Kalau APBN membiayai buzzer untuk mengadu umat ini, mengadu domba umat ini kemana gitu? Itu dulu kita tidak kenal buzzer itu, baru akhir-akhir ini saja apa yang disebut buzzer itu, sampai saya tanya itu benda apa itu buzzer itu. Terima kasih Ustaz. Itu Pak Kiai Rusli mau komentari tentang buzzer. Silakan Pak. Jadi. Lanjut. Ya. Buzzer memang Pak, buzzer itu di Mempawah itu tidak ada Pak Kiai. Yang ada itu di medsos. Yang ada di medsos, makanya dampaknya ke seluruh negeri ini. Jadi bukan di Mempawah tapi di medsos. Ya, jumlahnya memang sedikit. Memang itu secara vulgar diakui dibiayai ya enggak. Tapi kan ini aneh, coba bayangkan ya, coba bayangkan itu sebetulnya kalau menurut saya seorang militer itu namanya ancaman non militer sebetulnya. Ancaman militer itu kan sifatnya fisik, tapi ini mengancam pertahanan dan keamanan secara non fisik. Makanya saya bilang ancaman non militer ya kan. Itu harus dibasmi ya. Itu ada dasar hukumnya sebetulnya. Kalau saya panglimanya saya basmi langsung itu. Tapi kok malah dibiayai? Nah itu makanya beda, makanya pilihlah. Kalau saya panglimanya hari ini saya basmi, jumlahnya 10 saya masukin satu kandang selesai itu. Ya enggak? Itu kan lebih berbahaya daripada virus COVID. Kalau COVID cukup pakai masker ya enggak? Kalau dia itu nggak bisa. Harusnya virusnya yang ditangkap, masukin satu kamar, disiram bensin, dibakar, selesai. Tapi kan saya tidak. Oke, Ustaz. Ya, insya Allah sambung lagi lah Kak Munir. Beliau mau aktivitas. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin, kok kita tidak mampu, sudah kita pelihara buzzer saja. Nah, itu ya enggak? Itu dalam konsep apapun agama juga melarang. Kok itu kan orang fitnah ya enggak? Al fitnah itu asyaddu minal qatl. Ini bukan fitnah lagi, yang dibiayai kok fitnah. Bagaimana? Lebih jahat daripada COVID-19 ya enggak? Wah itu padahal kalau COVID-19 kita susah memberantasnya pakai masker. Kalau buzzer masa pakai masker, tangkap saja itu. Jumlahnya paling 10 orang kok. Tangkap, masukin kandang, lalu siram bensin, bakar, selesai. Nah, kita lebih ini daripada kita berdebat kusir ya enggak. Masya paksa ini diadu domba setiap hari, kok dibiayai oleh APBN kan kacau negara ini. APBN yang bayar kita nggak bayar pajak. Ini harusnya disiarkan di Metro TV ya. Kalau disiarkan di Metro TV, tsunami ini bangsa ini. Ya kemarin muncul juga di TV kan. Iya, tapi kan tidak ada yang berani ngomong vulgar kayak gini kan. Basa-basi. Ngomongnya kalau di TV masih basa-basi. Ya kalau vulgar semacam ini ya siapa yang berani bilang buzzer itu tangkap masukin kamar lalu sudah dibakar kan nggak ada yang berani.
Ini malah nanti kalau itu dibilang dilaporkan ujaran kebencian ya. Radikalisme, intoleran. Katanya begitu. Padahal itulah sumbernya. Jadi ngapain kita repot-repot ya? Orang itu sumbernya cuma di situ kok. Kenapa dia bisa mengadu-ngadu? Orang cuma berapa orang saja. Itu saja ditangkap. Boro-boro nangkep malah dibiayai, kan aneh. Ya, insya Allah ini Pak Kiai Munir itu senangnya nodong saya. Sholat subuh saya selesai sholat buka WA suruh ngisi, selalu begitu. Kenapa tidak minimal satu hari lah sebelumnya sehingga ada persiapan. Kalau tentara kan ini time, tentara ini time. Akhirnya yang disampaikan begini, bikin kacau. Ini malah seru, Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Kiai. Udah pada mau bertugas ya. Kita live ya Pak ya, semua ya. Sama. Ya. Ketemu besok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.